Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel YouTube Saiful Ansar. Berbahagia sekali saya Saiful Ansar dapat menjumpai Anda di konten terbaru ini. Dan di konten terbaru ini, teman-teman sekalian, saya menyajikan satu tema yang masih related dengan konten sebelumnya, yaitu Dare to Dream Big. Menurut saya tema ini adalah sangat penting sekali untuk menstimulasi dan juga memotivasi kita untuk berani dan optimis bercita-cita dan memiliki impian yang tinggi ya. Begitu juga disampaikan oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, gantungkan cita-citamu setinggi langit, jika kau jatuh maka kau akan jatuh di antara bintang ke bintang. Dan teman-teman sekalian, bagi saya salah satu orang yang menginspirasi untuk bercita-cita dan tidak takut untuk gagal adalah Panglima Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Kenapa? Karena memang menaklukkan Konstantinopel ketika itu adalah suatu hal yang boleh dibilang adalah mustahil, impossible. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya kekuatan Imperium Konstantinopel adalah sangat kuat sekali, punya militer yang besar, persenjataan juga yang luar biasa hebatnya. Tetapi kemudian Panglima Al-Fatih punya cita-cita, dia ingin menaklukkan Konstantinopel. Menariknya teman-teman sekalian, ketika cita-cita keinginan itu dia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, bukan dukungan support yang luar biasa yang dia dapatkan, tetapi juga banyak juga cibiran yang dia dapatkan, di mana mereka meragukan cita-cita Panglima Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Tetapi satu kalimat yang powerful, yang impactful yang disampaikan oleh Panglima Al-Fatih adalah, jikalaupun saya gagal menaklukkan Konstantinopel, paling tidak nanti mayatku, jenazahku dapat dikuburkan di Konstantinopel. Ini adalah motivasi dan cita-cita yang sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian yang dilakukan oleh Panglima Al-Fatih, dan buktinya sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa Konstantinopel dapat ditaklukkan oleh seorang yang bernama Panglima Al-Fatih. Dan teman-teman sekalian, bukan hanya Panglima Al-Fatih orang yang dapat mewujudkan satu cita-cita yang mungkin itu dulu adalah impossible, tetapi juga banyak orang-orang lain, bukan hanya orang-orang terdahulu beberapa abad yang silam, tetapi juga orang-orang kini. Sekalian, orang yang kedua yang menurut saya dia berhasil mewujudkan cita-cita yang mungkin dianggap orang adalah impossible adalah Ustadz Amin Mahmud. Ustadz Amin Mahmud adalah seorang berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang ditugaskan oleh ustadznya, pendiri pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Allahyarham Abdullah Said, untuk mendirikan pesantren serupa di Palembang, Sumatera Selatan. Ketika itu yang ada di benak Ustadz Amin Mahmud adalah bagaimana dia dapat mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan pesantren. Ustadz Amin Mahmud waktu itu dia tidak membawa banyak bekal ya, hanya beberapa eksemplar majalah Sore Hidayatullah dan duit secukupnya transport sampai di Palembang, Sumatera Selatan. Dan teman-teman sekalian, waktu itu tempat yang dia akan bangun pesantren ada sebuah hutan belantara semak belukar, tidak ada rumah di situ, bahkan kemudian perkampungan juga jauh. Waktu itu banyak orang yang pesimis dan orang mencibir beliau. Tidak mungkin beliau orang yang datang tidak membawa apa-apa, hanya beberapa eksemplar majalah dan juga tidak punya uang, lalu kemudian datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur mau mendirikan pesantren. Tetapi Ustadz Amin Mahmud datang dengan penuh optimisme, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. In tansurullah yansurkum. Ketika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Dan itu kemudian keyakinan yang diyakini oleh Ustadz Amin Mahmud saat mendirikan pesantren. Dan kemudian setelah perjuangan Ustadz Amin Mahmud mendirikan pesantren, maka kemudian sekarang di atas lahan seluas 20 hektar itu telah berdiri pesantren Hidayatullah yang cukup megah. Dan ini teman-teman sekalian bukti bahwasanya Ustadz Amin Mahmud dapat mewujudkan cita-citanya mendirikan pesantren Hidayatullah di atas lahan yang awalnya adalah semak belukar dan tidak ada pemukiman, bahkan kemudian masyarakat jauh dari situ tanpa modal sedikit pun. Hanya dia bermodalkan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang punya cita-cita yang luar biasa. Orang ketiga yang menurut saya adalah sangat inspiratif dan sangat berpengaruh sekali di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah orang yang punya cita-cita, punya dream, bukan hanya adalah skalanya dunia, tetapi juga sampai futuristik, sampai di akhirat, di mana beliau waktu itu adalah ingin mensyiarkan bagaimana Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, di mana Rasulullah SAW diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan agama Islam ini. Tetapi teman-teman sekalian, waktu itu beliau mendapatkan respon yang negatif dari orang-orang kafir Quraisy. Tidak sedikit yang mencibirnya, mengolok, bahkan kemudian mengatakan Rasulullah SAW sebagai orang gila, majnun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, tidaklah engkau Muhammad dengan nikmat ini termasuk orang yang gila. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengeluh, tidak putus asa, dan tidak
mundur ke belakang. Tetapi Rasulullah ketika mendapat celaan, hinaan dan lain sebagainya, Rasulullah tetap bersemangat bahwasanya misi cita-cita yang dia bawa adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dan buktinya teman-teman sekalian, sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa Rasulullah dapat mendakwahkan Islam ini sampai kemudian sekarang ke penjuru dunia dalam tempo relatif yang sangat singkat, yaitu 23 tahun. Dan ini bukti bahwasanya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Jadi jangan takut teman-teman, kalau kalian punya cita-cita tinggi, bermimpilah setinggi langit, dan insya Allah yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Tidak ada yang mustahil. Impossible is nothing. Keyakinan, semangat yang kuat, dan mau bekerja keras, dan tidak lupa dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.